curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta Aliman maupun pecinta Al-Furqan TV dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga senantiasa selalu berada di dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla, amin amin ya rabbal alamin. Senang rasanya kami dapat menyapa antum semua di program Mutiara Subuh edisi hari Rabu 9 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2022, yang mana insya Allah seperti biasanya setiap hari Rabu pagi kita akan ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizullah Ta'ala, yang alhamdulillah telah terhubung secara langsung bersama kita melalui studio Al-Furqan TV. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab hak-hak di dalam Islam, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hak-hak di dalam harta kita. Bagi antum semua yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai hak-hak di dalam harta, antum dapat menyimak kajian ini dari awal hingga selesai. Dan kami menghimbau bagi antum semua untuk mencatat beberapa hal yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan ketika antum menjumpai sebuah permasalahan, antum dapat menanyakannya ketika sesi tanya jawab nanti, tentunya setelah pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz, falyatafaddal mashkuron ma'juron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada pagi yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak dalam Islam dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, bagian hak 27, yaitu hak-hak harta. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada dasarnya adalah harta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari sebagian harta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang kita miliki pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan pada diri kita semuanya. Dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Setiap orang secara tabiatnya dia akan mencintai, ya, dia akan mencintai harta ini.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Setiap anak manusia pada dasarnya memiliki kecintaan, dan itu adalah fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya, dibuat indah dalam pandangan manusia mencintai hal-hal yang disenangi oleh jiwa, baik itu wanita, anak, ya, emas, perak, kemudian juga kuda dan lain sebagainya. Namun harta juga adalah ujian, bahkan ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang sangat besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Betapa banyak orang melalaikan sholatnya gara-gara sibuk mengumpulkan harta. Ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang generasi yang menyia-nyiakan sholat, melalaikan sholat, mengikuti syahwat, dan sungguh mereka akan mendapatkan neraka, siksa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta kepada kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sholat, agar kita zakat. Jangan sampai harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia adalah rakus. Ya, rakus kepada harta ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana libni Adama wadiyani minadz-dzahab labtagha salisa." Andaikan ya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Artinya manusia itu salah satu sifatnya adalah rakus, tergila-gila mengejar dunia, nggak ada selesai-selesainya. Oleh karenanya perlombaan yang tidak ada garis finishnya adalah perlombaan mengejar dunia. Karena sifat manusia adalah tamak. Ya, sifat manusia tamak. Mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Ya, surat Al-Fajr ayat 20. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Ya, makanya manusia kita lihat banyak orang kerja siang malam, banting tulang, meras keringat untuk menumpuk harta, untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Ya, bahkan kadang rela ngelembur, sedikit tidur, semuanya adalah demi harta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan harta manusia bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harta pula orang bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak tercela secara mutlak, sebagaimana tidak terpuji secara mutlak. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kekayaan namun mereka cerdas. Mereka menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagian nabi seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, juga beberapa sahabat yang diberi kekayaan, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak tertipu dengan kekayaan. Mereka menggunakan harta yang Allah berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ni'mal malus salihu lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah untuk hamba yang saleh. Nabi juga bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa kekayaan, harta bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan harta dia bisa menopang kebaikan-kebaikan. Dia bisa sedekah, dia bisa membantu orang, dia bisa bangun masjid, dia bisa memiliki program-program yang bermanfaat dengan harta tersebut. Ya, sebaliknya harta juga bisa membuat orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan dia congkak, sombong, lalai, seperti Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya. Dan inilah yang tercela. Ya, inilah yang tercela. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk ya berhati-hati dengan harta ini. Jangan sampai harta malah melalaikan kita dari akhirat, malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hendaknya harta menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar harta tidak melalaikan kita dan agar kita tidak ya tertipu dengan gemerlapnya dunia, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hak-hak harta. Apa saja hak harta? Ada beberapa hak harta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hendaknya kita mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakan harta pada jalur yang halal dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari harta dengan cara yang halal dan gunakan harta untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingat, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hartanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya
dan untuk apa dia membelanjakannya, dari mana dia mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk kita perhatikan, karena pada zaman kita sekarang banyak orang nggak peduli dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana mereka tidak peduli dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan adalah wa fi ma anfaqah. Kita akan ditanya tentang alokasi harta yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita membelanjakannya? Apakah kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita membelanjakannya di jalan setan? Apakah kita membelanjakannya untuk amalan-amalan menuju surga, ataukah kita membelanjakannya untuk amalan-amalan menuju neraka? Persiapkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan manusia dalam masalah harta ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada di antara mereka yang mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling bagus, ini yang selamat. Yang kedua, orang yang mencari harta dengan cara yang haram dan membelanjakannya di jalan setan, dosa dan maksiat. Nah, ini yang paling parah. Ya, ini yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia mencari harta dengan cara yang halal, tapi alokasinya dia belanjakan harta tersebut dalam hal-hal yang haram. Yang keempat, orang yang mencari harta ya dengan cara yang haram, kemudian mengalokasikan, membelanjakannya dalam perkara-perkara yang halal. Ya, mungkin dari korupsi, dari riba, kemudian untuk membantu anak yatim, untuk bangun masjid, ya, untuk umroh, untuk haji. Maka perlu kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang baik. Inna Allaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin agar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang kita gunakan adalah harta yang halal, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hak harta adalah apabila pemilik harta memiliki harta yang telah mencapai nisab, yaitu batasan zakat, dan telah haul, yaitu berputar selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, dan banyak
Dan itu banyak sekali, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 43 wa mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Kerjakan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah, yakni zakat, diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, para amil, yaitu para petugas yang mengambil zakat dan mengeluarkan dan mengalokasikan harta zakat kepada yang berhak yang ditunjuk oleh pemerintah. Wal mu'allafati qulubuhum, demikian juga orang-orang yang baru masuk Islam, afir riqab, dan untuk membebaskan budak, wal gharimin, dan orang-orang yang hutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, musafir yang kehabisan bekal. Faridatan minallah, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hak harta adalah kita keluarkan zakatnya, tentunya apabila telah memenuhi syaratnya tadi, yaitu mencapai nisab dan telah berputar setahun, yang disebut dengan haul. Dan zakat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu ibadah yang mulia, bahkan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Jika orang-orang kaya menunaikan zakat-zakat mereka, maka mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, mereka akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 hingga 19, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu sedikit tidurnya, wabil asharihum yastaghfirun, mereka senantiasa memohon ampun di waktu sahur sebelum subuh. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta-minta dan orang-orang miskin. Jadi di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga adalah mereka mengeluarkan zakat mereka untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Demikian juga di antara keutamaan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Mereka mengerjakan sholat
dan menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi mereka. Ini yang menjadi pembahasan. Di antara keutamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh sukses, beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Ini sifat orang-orang yang beriman yang beruntung. Yang pertama, mereka khusyuk di dalam sholat mereka. Makanya kita harus berupaya bagaimana dalam menjalankan sholat itu kita hendaknya khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, mereka berpaling dari hal-hal yang melalaikan, ya, di antaranya musik, nyanyian. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka ya menunaikan zakat-zakat mereka. Jadi jangan sampai kita pelit terhadap harta kita. Kita menumpuk harta tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Karena orang-orang yang pelit, ya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang bakhil, sombong, ya, mendustakan hari akhirat, maka kami akan memberikan kesulitan dalam hidupnya. Ya, hidupnya sulit, sumpah, sedih, ya, tidak bahagia. Bahkan apabila orang itu tidak mau mengeluarkan zakat, ya, ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan air hujan dari mereka. Kata Nabi SAW, "Walam yumna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitra minas sama' walaulal bahaim lam yuntaru." Dan tidaklah mereka menahan zakat mereka, kecuali Allah pun akan menahan, ya, hujan dari mereka. Andaikan bukan karena binatang, ya, mereka nggak akan dikasih hujan. Bahkan orang-orang yang menumpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakat, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Pada hari itu disetrika di neraka Jahannam, ya, dipanaskan harta-harta tersebut, kemudian disetrikakan ke dahi mereka, punggung mereka, ya. Nah, lalu dikatakan kepada mereka, inilah balasan dari apa yang kalian simpan, ya, berupa emas dan perak, ya, maka rasakanlah apa yang kalian, ya, yang kalian simpan.
Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara hak harta adalah hendaknya bagi kita untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis akhirat, bisnis yang tidak akan merugi. Bisnis dan investasi yang menguntungkan. Apa itu? Yaitu kita gunakan ya untuk amal-amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, menunaikan salat, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, maka pada hakikatnya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi perdagangan, berbisnis dengan Allah ini pasti menguntungkan, karena akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala tadi? Apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita mengerjakan sholat, dan apabila kita menginfakkan harta kita, kita berikan kepada para fakir, miskin yang membutuhkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah." Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, insyaallah kalau kita ini menginfakkan harta-harta kita, ya, percayalah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harta kita. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi jatah harta kita. Bahkan malaikat, ya, akan mendoakan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilan. Ya, tidaklah seorang hamba di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang mendoakan. Salah satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini, ya, ganti. Didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diganti dengan yang lebih baik. Ya. Demikian juga di antara bentuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sedekahkan. Ya, kita sedekahkan harta-harta kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan tempat berteduh karena sedekahnya. Kalau kita sedekahnya semakin banyak, maka tempat berteduh kita di akhirat nanti, ya, akan lebih luas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang bersedekah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzima. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam berinfak, bersedekah, ya, selain daripada zakat. Kalau zakat itu kan wajib, ya, tapi kalau sedekah, infak, ya, ini anjuran. Ya, ini anjuran. Seorang mukmin tidak hanya mencukupkan dengan yang wajib saja, tetapi dia berupaya
untuk menambah dari yang wajib dengan amalan-amalan sunnah, untuk mengangkat derajatnya, menambal kekurangan-kekurangannya. Karena dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, maka kita akan mendapatkan ya pahala-pahala yang sangat besar, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi ini akan memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian hak-hak harta yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rezekinya kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa menggunakan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pakai untuk zakat, kita pakai untuk sedekah, infak, ya, dan amalan-amalan yang lain yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya dalam menggunakan harta kita di jalan Allah dan sesuai tuntunannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang memiliki pertanyaan seputar harta, antum dapat mengirimkannya melalui pesan singkat ataupun pesan WA ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Atau bagi antum yang ingin berinteraksi melalui layanan WA, antum dapat langsung menghubungi nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan dengan membacakan pesan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dalam membelanjakan harta kita, apakah kita memang harus mengetahui secara betul bagaimana kondisi toko atau tempat kita berbelanja, Ustadz? Atau hanya kepada barang yang akan kita beli saja? Karena saya sempat mendengar bahwasannya ada toko ataupun barang yang akan memberikan sebagian keuntungannya untuk perkembangan agama selain Islam, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, ketika kita membeli sesuatu tentu di dalam agama Islam sudah kita atur, ya, sudah diatur dalam agama, yaitu hendaknya tatkala kita membelanjakan itu sesuai kebutuhan kita. Jadi pastikan bahwa ketika kita membeli sesuatu barang, ya kita memang butuh pada barang tersebut. Kemudian pastikan juga bahwa ketika kita membeli sesuatu itu, ya, tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak pelit. Artinya sedang, ukuran sedang. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang membelanjakan harta, ya, mereka tidak berlebih-lebihan
dan mereka juga tidak pelit. Jadi sedang. Jadi ketika kita membeli sesuatu, ya, nomor satu yang jadi tujuan utama kita adalah kebutuhan. Ya, belilah sesuai kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Ya, termasuk dalam misalkan apa namanya, ya, kata-kata tadi, misalkan dengan membeli ini Anda akan membantu. Ya, kalimat ini sebenarnya tidak mengapa, ya, tidak mengapa, tapi ya tergantung kepada tujuan kita. Kalau memang tujuan kita adalah membeli, berarti tujuan utama kita adalah pada barang. Ya, tujuan utama kita adalah pada barang. Kalaupun kita tujuannya adalah membantu dengan membeli tersebut, itu adalah bonus. Itu adalah bonus. Tapi kalau tujuan kita adalah ya berinfak, ya, berinfak, maka tentu ya bukan dengan membeli di situ, ya, langsung aja infak. Taib, intinya ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita mau membeli sesuatu barang, ya, fokus utama kita adalah pada kebutuhan pada barang tersebut. Kalau memang dalam barang tersebut atau pada bisnis tersebut ada kata-kata keuntungan nanti untuk perkembangan dakwah dan sebagainya, itu jadikan sebagai bonus. Jadikan sebagai bonus, ya, dari apa namanya, ya, dari tujuan inti kita, Tapi tujuan inti kita kalau memang beli, ya berarti fokus kepada barangnya, ya. Tapi kalau tujuan kita adalah berinfak, ya, berarti bukan barang yang menjadi tujuan inti kita. Wallahu a'lam. Dari Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan datang dari saudara Ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan menginfakkan sebagian kita di dalam Allah sekarang? Maksudnya sebagian ini seberapa banyak dari harta kita? Apakah setengah, sepertiga, atau bahkan ada bulan-bulan? Untuk dirasa misal, jaga bahasa Islam. Ustaz, tolong diulangi apa persen? Sebenarnya ada pertanyaan dari saudara Ustaz menjelaskan maksud menginfakkan sebagian harta dari Allah itu sebagai apa? Maksud sebagian ini seberapa banyak dari harta kita? Apakah setengah, sepertiga, atau ada takaran yang lain? Ustaz, penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Ya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan itu sebagian. Jadi kalau kita belajar dalam bahasa Arab itu min di situ adalah lit tab'id. Artinya sebagian. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan semua harta kita, tapi sebagian. Ya. Dan ini termasuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita juga butuh untuk hidup di dunia ini. Berapa ukurannya? Tentu tidak ada ukuran yang pasti, karena memang infak itu sendiri bukan sesuatu yang Allah wajibkan. Yang diwajibkan itu adalah zakat. Jadi bedakan antara zakat dengan infak. Ya, kalau infak itu lebih umum, ya, lebih luas.
ya daripada zakat. Kalau zakat ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya ada nisab, ada haul. Kalau infak tidak ada, ya jadi dia lebih luas, ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala artinya kita menginfakkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membantu fakir miskin, ada yang butuh, untuk membantu para janda, anak-anak yatim, itu juga infak, untuk membantu santri dalam menuntut ilmu, itu juga termasuk infak, ya, untuk pembangunan masjid dan banyak sekali, ya, jalan-jalan kebaikan, ya, yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa ukurannya? Tidak ada ukurannya secara pasti, ya, tergantung kepada kemampuan dan keikhlasan, ya, masing-masing, karena setiap orang itu berbeda-beda kekuatan imannya, berbeda-beda kemampuan hartanya, ya. Yang jelas hendaknya bagi kita untuk menginfakkan sebagian harta kita, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Tidak ada takaran secara khusus harus separuhnya, harus semuanya, apalagi tidak. Ya, pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan separuh hartanya, ya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, ya. Semua itu bukanlah sebuah takaran. Jadi ini dikembalikan kepada kuatnya iman, karena orang beda-beda. Kemudian dikembalikan kepada kemampuan, ya, karena harta yang dimiliki oleh orang itu juga beda-beda. Jadi tidak ada ukuran secara khusus, tapi dikembalikan kepada kemampuan dan kekuatan iman masing-masing. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya dalam bagaimana kita menginfakkan harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan, dan juga kami mengundang seluruh pemirsa Al-Furqan TV, bagi antum yang ingin bersoal jawab bersama Ustadz, antum dapat mengirimkannya melalui pesan singkat ataupun pesan WA ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik Ustadz, di sini nampaknya ada pertanyaan yang ingin dijawab Ustadz. Nampaknya ini pertanyaan di luar tema Ustadz, dari Bapak Agus di Bandung. Bismillah, Pak Ustadz, mohon penjelasannya mengenai sifat haji dari Rasulullah Ustadz, terutama tentang sa'i setelah tawaf ifadah, karena ada yang bilang sa'i dan ada yang bilang tidak Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, berbicara tentang masalah haji, tentu ini sangat luas dan butuh untuk pembahasan tersendiri, ya. Rasulullah SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Oleh karenanya, bagi para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, ya, disarankan untuk mempelajari hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang haji, ya, agar amal ibadah hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena permasalahan-permasalahan haji ini banyak sekali, ya. Kemudian kami sarankan juga untuk mencari travel yang bagus, yang sesuai sunnah, yang dibimbing oleh para asatidzah yang mumpuni ilmunya, ya, yang bisa membimbing sesuai sunnah Nabi SAW, sehingga nanti bisa ditanyakan kepada mereka
ya tentang berbagai permasalahan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak travel sunnah, juga udah banyak buku-buku panduan-panduan yang sesuai sunnah, ya, dan lain sebagainya. Maka kami sarankan kepada para saudara-saudari kami yang ingin menunaikan ibadah haji betul-betul selektif, ya, selektif dalam masalah haji ini, ya, sehingga haji kita diterima oleh Allah SWT, haji yang mabrur. Karena sekarang untuk haji itu tidak mudah, ya, antrinya aja lama. Pastikan terkait tentang masalah sa'i, ya, setelah tawaf ifadah, ya, apakah ada atau tidak? Ya ada, ya, ada sa'i, ya, termasuk bagian dari tawaf juga. Jadi setelah seorang tawaf maka dia melakukan sa'i, ya, melakukan sa'i. Innama ju'ila at-tawafu was-sa'yu war-ramyu liiqamati dzikrillah, ya. Sesungguhnya tawaf, sa'i dan ar-rami itu dijadikan untuk, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang, ya, hendaknya setelah melakukan tawaf ifadah, ya, dia juga melakukan sa'i, ya, melakukan sa'i. Wallahu a'lam. Tersebut dapat memberikan manfaat kepada Bapak Agus yang bertanya di Bandung. Dan kami informasikan, alhamdulillah Aliman TV telah membuka umrohnya. Bagi antum yang ingin bertanya jawab, antum dapat menghubungi langsung di admin kami di nomor 08 74 kali 13 kali 232. Baik Ustadz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ketika harta kita akan mencapai nisab, lalu kita membelanjakan harta tersebut Ustadz, sehingga pada waktunya harta tersebut tidak mencapai nisabnya Ustadz. Apakah tindakan kita ini diperbolehkan Ustadz, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya tersebut supaya lari dari kewajiban zakat, maka ini namanya hilah, ya, dan itu berdosa, mensiasati supaya tidak wajib zakat. Tapi kalau dia, ya, tidak ada maksud untuk lari dari zakat, memang dia butuh kepada harta tersebut, maka tidak mengapa, ya. Jadi menggunakan harta sebelum nisab, ya, sebelum nisab, kalau memang itu adalah karena kebutuhan, maka tidak mengapa. Berarti setelah haul memang tidak sampai nisab berarti, ya. Misalkan dia orang punya harta nabung, ya, nabung. Sebelum setahun ternyata dia gunakan harta tersebut, sehingga tahun depan ternyata uangnya udah habis, ya, tidak wajib bagi dia untuk zakat, ya. Tapi kalau misalkan, ya, dia sudah mau sampai setahun, nisab juga sudah mencapai nisab sebenarnya, hanya supaya tidak diwajibkan zakat, dia gunakan untuk niatnya adalah supaya biar nggak diwajibkan zakat, lari dari zakat, ya, maka ini hukumnya haram. Jadi kembali kepada niat, kembali kepada niat dia. Kalau dia niatnya adalah untuk lari dari zakat, ya, supaya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, maka ini namanya hiyal dan ini hukumnya haram. Allah mengetahui isi hati kita. Tapi kalau memang karena kebutuhan, dia gunakan karena kebutuhan, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita.
dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ataupun menunaikan hak-hak di dalam harta kita. Mbak Ustadz, di sini nampaknya ada pertanyaan terakhir yang bisa kita ajukan pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah kita diperbolehkan untuk menyiapkan atau mengumpulkan harta kita demi mempersiapkan bisnis atau keperluan mendadak yang mungkin nantinya akan kita perlukan, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, menabung atau mengumpulkan harta tidak mengapa selama kewajiban ditunaikan. Ya, seperti misalkan kalau memang dia mengumpulkan harta untuk berbisnis, ya, atau mengumpulkan harta untuk bangun rumah, tidak mengapa. Ya, yang penting kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia laksanakan, seperti zakat. Ya, seperti zakat. Jadi mengumpulkan harta tidak mengapa, tidak tercela selama tadi ya dia tidak lalai dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dia. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu taala atas pemaparan materinya mengenai hak-hak seputar harta. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua yang telah ikut berpartisipasi pada program hari ini. Dan sebelum kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini, kami ada sedikit informasi yang akan kami sampaikan, bahwasanya umroh bersama Aliman kini telah hadir kembali. Dan bagi antum semua yang ingin berumroh beserta keluarga ataupun beserta sanak famili, antum dapat langsung menghubungi nomor JP kami agar mendapatkan update terlengkap mengenai paket-paket umroh yang telah kami sediakan di nomor 08 74 kali 13 kali 232 atau di nomor 08 73 kali 54 kali 846. Alhamdulillah pada waktu dekat ini kami telah menyediakan 2 paket umroh khusus, yakni bersama Ustadz Hermawan LC MPD Hafizallahu Ta'ala selaku ketua ataupun wakil ketua dari St. Ali bin Abi Thalib, dan juga Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati selaku pembina dari Ngangsu Kauro sekaligus pemateri dari Aliman TV. Dan mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila antum bersedia, antum dapat langsung menghubungi JP di nomor 087 kali 13 kali 232. Dan tak lupa saya selaku pembawa acara dan segenap kru Aliman TV memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum. Dan tak lupa mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.